ilmu tahsin dengan ilmu tajwid itu sama atau beda sih, Ustaz? Baik Mas Bobi. Kalau tajwid sama tahsin sebenarnya sama. Sama ya. Makanya kalau secara bahasa tajwid itu artinya tahsin. Tajwid itu secara bahasa artinya tahsin. Artinya itu ilmu untuk topik dan juga ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz yang saat ini sedang hype-nya. Pasti podcast syar'i. Islam menjaga agama, Islam menjaga akal, Islam menjaga harta, Islam menjaga nyawa, Islam menjaga nasab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Shalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Masyaallah muslimin, pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio Suara Al-Furqan dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya Al-Furqan TV kembali menjumpai Anda dan menyapa Anda dalam program kami Podcast Syar'i Al-Furqan TV. Yang mana tentunya podcast kita sebelumnya akan banyak memberikan suatu faedah, suatu ilmu yang Masya Allah kita berharap ini bermanfaat untuk kita semua. Pada hari ini sangat-sangat spesial sekali, Masya Allah, Mahat Al-Furqan Al-Islami dikunjungi oleh salah satu ustadz kita ya. Ana bilang beliau ini salah satu guru Ana juga. Walaupun kita baru ketemu sekarang ini secara langsung ya. Masya Allah, sebelum-sebelumnya Ana banyak mengikuti kajian beliau di YouTube ya. Diadakan oleh Yufid sendiri dan juga alhamdulillah di Gresik Mengaji juga ada kajian online bersama dengan beliau, belajar tahsin agama. Nah, beliau ialah Al-Ustadz Abdurrahman Al-Khairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bobi. Ahlan, Ustaz ya. Ahlan bikum. Masya Allah. Ini sehat Mas Bobi? Alhamdulillah. Antum gimana, Ustaz? Alhamdulillah sehat Mas Bobi, Masya Allah. Jadi biasanya Ana ngeliat Ustadz nih dari YouTube. Makanya Ana tuh kayak, wah, Masya Allah, ini kayak mimpi nih ketemu Ustadz nih. Oh iya, saya malah belum pernah ngeliat. Kita pernah lihat ya dulu ya. Iya, online. via Zoom, Ustaz. Via Zoom. Via Zoom. Saya udah lupa wajah antum ketika itu. Allah. Makanya tadi ini tuh Mas Bobi. Ana yang selalu di absen orangnya gak ada itu, Ustaz. Masya Allah. Tapi Ustaz baru pertama ini ke Al-Furqan nih cerita, Ustaz ya? Pertama kali di dalam hidup saya. Oh, iya, ke Jawa Timur juga baru pertama, Mas. Oh iya. Iya. Gimana Ustaz melihat Al-Furqan sekarang ini, Ustaz? Luar biasa, Masya Allah. Ya, ini ya sekaligus bisa, mungkin nanti bisa juga ngeliat-ngeliat ini pun. Iya, bisa jadi untuk studi banding secara tidak langsung lah, insya Allah. Allah. Tapi luar biasa perkembangannya karena kan ini mahat yang sudah saya dengar dari dulu. Iya. Semenjak saya masih di Lampung, guru-guru kami juga memang banyak dari alumni Al-Furqan itu, Masya Allah. Ini luar biasa kebanggaan atau kebahagiaan tersendiri bagi Ana bisa diperkenankan untuk mampir di Pondok Al-Furqan ini, Masya Allah. Jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam, Masya Allah. Jadi ternyata beliau ini adalah kita menculik beliau di antara rangkaian safari beliau di Jawa Timur ini. Sebelumnya beliau di Malang, Ustaz ya. Iya. Jadi ada acara kegiatan di sana dan juga insya Allah besok beliau bakal ngisi rangkaian kegiatan taklim juga di Gresik Kota, insya Allah. Masya Allah. Taib Ustaz. Ya seperti itu yang awal Ana sebagai pembuka di awal tadi. Ana kan banyak mengenal Ustadz nih, Masya Allah luar biasa. Ana itu baru mengenal tahsin, Ustadz ya, baru mengenal ilmu tahsin tuh ya semenjak setelah Ana kenal kajian sunnah. Itu sebenarnya banyak pada mendengar kajian-kajian Ustadz, terutama yang dibantu oleh teman-teman di media Yufid ya, luar biasa sekali ya, Masya Allah. Ana mengikuti playlistnya. Jadi di situ Ana baru tahu, Ustadz. Ya, Afwan ya, kan selama ini kita tuh belajar Al-Qur'an hanya tahu Iqra abatasa gitu ya, Ustadz ya. Nggak pernah kita tahu bahwasanya ternyata itu ya, kita mengenal huruf itu, masing-masing huruf itu ternyata dia punya haknya masing-masing gitu. Dan itu sangat-sangat luar biasa bagi Ana untuk pertama kali mempelajari. Ya Masya Allah asik gitu loh, enak gitu loh, Ustadz. Cuman mungkin kurangnya istiqomahnya Ana aja nih, sehingga Masya Allah agak putul di kelas Ustadz nih, Masya Allah. Tapi Ustadz, kita akan bahas sedikit terkait dengan tahsin ya. Cuman sebenarnya ini bagian juga pertanyaan dari orang tua Ana juga, Ustadz. Jadi ya dulu tuh memang kita pernah, Ana dulu masih semangat ngaji ya, semangat ngaji tuh. Mah belajar nih tahsin, belajar agama. Apa sih ini tahsin? Belajar Al-Quran kan cuma taunya abatasa aja lah gitu lah, Ustadz. Ya itu mungkin hal-hal yang
apa yang sangat baru mungkin bagi mereka ya Ustadz ya. Ya alhamdulillah kita di usia muda ini kita sudah mengenal lah. Mungkin yang beliau-beliau ini yang sudah lanjut usia ini mungkin agak kaget ternyata masing-masing huruf itu diucapkan seperti ini dan sebagainya. Tapi kita breakdown dulu Ustadz. Ana ingin refreshment lagi ke Ustadz untuk meminta nasihat ke Ustadz. Ustadz apa namanya, kalau Anda mau tanya ke Ustadz terkait dengan apa sih istilahnya Ustadz, nasihat Ustadz agar kita ini mau Ustadz mempelajari Al-Quran itu seperti apa Ustadz? Masya Allah, baik Mas Bobi, jazakumullah khair atas waktunya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Mungkin hanya sekedar sharing ya Mas Bobi. Kalau terkait dengan apa tadi, kenapa sih ataupun motivasi ya untuk belajar membaca Al-Quranul Karim, sebenarnya sudah banyak dijelaskan oleh para ustadz-ustadz kita. Dan sepertinya nggak perlu diulang di sini kalau mungkin barangkali bisa cek di Al-Furqan TV ini udah banyak. Tapi paling tidak begini Mas Bobi, mungkin kita buat analogi saja bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya ketika kita belajar sebuah ilmu itu keutamaannya akan bisa dilihat dari apa yang kita pelajari. Semakin mulia derajatnya, maka akan semakin mulia juga ilmu tersebut. Dan yang kita pelajari ketika kita belajar membaca Al-Quran adalah kita mempelajari bagaimana membaca kalamullah. Tentu saja ini mulianya luar biasa. Oke, kemudian kalau kita melihat ternyata setiap sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala istilahnya sandingkan dengan Al-Quranul Karim, semuanya jadi mulia Mas Bobi. Kalau kita ngelihat Allah menurunkan wahyu Al-Quranul Karim melalui malaikat Jibril, maka malaikat Jibril ternyata jadi malaikat yang paling mulia. Kemudian Al-Quran juga diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan ternyata beliau juga menjadi sosok Nabi yang paling mulia, Rasul yang paling mulia. Mas Bobi juga pasti tahu bahwasanya Al-Quran itu diturunkan di satu malam dan di satu bulan gitu ya. Bulannya jadi bulan yang di antara bulan yang paling mulia, kemudian malamnya juga spesial luar biasa, yaitu malam Lailatul Qadar. Artinya semua yang Allah Subhanahu wa taala sandingkan dengan Al-Qur'anul Karim itu jadi mulia. Maka kenapa sih kita harus belajar Al-Quranul Karim? Belajar Al-Quran itu kan tahapannya mulai dari belajar membacanya sampai mempelajari makna dan juga berusaha mengamalkannya. Tapi kita berbicara untuk yang dasar dulu gitu, untuk yang pengamalan dan juga makna barangkali dengan asatid yang lain insyaallah taala. Kenapa kita harus belajar Al-Quranul Karim? Ya karena kalau kita belajar itu berarti kita mempelajari sesuatu yang akan membawa kebaikan yang luar biasa banyak di dalam kehidupan kita. Teman-teman insya Allah bisa, atau Mas Bobi ataupun yang lain insya Allah bisa mencobalah ketika kehidupan seseorang itu dihiasi dengan Al-Quranul Karim, insya Allah kehidupannya akan jauh lebih diiringi dengan kebaikan dan keberkahan. Karena memang Al-Quranul Karim adalah kitab yang dipenuhi dengan keberkahan. Gitu Mas Bobi. Jadi itu mungkin salah satu alasan kenapa kita harus belajar Al-Quran. Karena kalau kita belajar Al-Quran, kita mulai belajar nih dari awal membaca Al-Quranul Karim, berarti kan kita akan menghiasi hari-hari kita untuk mengucapkan kalamullah. Meskipun sedikit, tapi itu kebaikannya luar biasa. Satu huruf 10 kebaikan gitu ya. Satu huruf 10 kebaikan. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, innal hasanat yudhhibnas sayyi'at. Kebaikan itu bisa menghapus keburukan-keburukan, ya. Dan baca Al-Qur'an itu kan kebaikan. Artinya itu peluang Mas Bobi untuk bisa, kalau kita menyadari kita banyak dosa nih. Kita sadar pasti kita banyak dosa. Maka ketika kita membaca Al-Quran, berarti kita dapat peluang tuh untuk bisa mengikis tuh dosa-dosa kita. Selagi kita menjauhi dosa besar ya. Kalau dosa besar tentu saja harus dengan taubatan nasuha. Jadi itu barangkali Mas Bobi sekelumit alasan kenapa sih kita harus segera belajar membaca Al-Quran, supaya hidup kita itu dipenuhi dengan keberkahan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala.
Masya Allah, bener banget Ustaz ya. Jadi dengan kita tuh memang kita semakin banyak kita membaca Quran tuh rasanya ada rasa tenang di hati Ustaz ya. Betul. Memang itu yang memang Allah katakan ya, memang Al-Quran itu adalah obat di hati kita juga Ustaz ya. Iya betul. Dan kalau kita dengar tuh ya, kalau kita dengar lantunan ayat suci Al-Quranul Karim yang dibaca dengan suara yang indah, itu kan membawa ketenangan tersendiri. Ya. Bayangkan jika seandainya itu adalah bacaan kita sendiri, Mas Bobi. Dan tentu saja untuk suara ya sesuai dengan yang Allah karuniakan kepada para hambanya gitu. Tapi masalah suara insya Allah masih bisa masih bisa lah diatur. Ketika kita bacaannya itu bagus, insya Allah juga akan terdengar baik insya Allah. Jadi kalau kita baca dan itu bacaan kita sendiri, mudah-mudahan itu akan bisa lebih berkesan gitu. Nah, ngomong-ngomong soal mengindahkan baca Quran ya Ustaz ya. Berarti kan kita bicara tentang belajar ilmu tahsin ya. Nah, kalau menurut Ustaz Abdurrahman nih apa sih pentingnya kita mempelajari ilmu tahsin ini Ustaz? Masya Allah. Baik, penting banget karena biar bagaimanapun Al-Quranul Karim itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan di situ juga ada aturan bacanya. Jadi ada aturan tentang bagaimana kita membaca Al-Quranul Karim dengan baik dan benar. Karena kalau salah baca itu akibatnya juga dikhawatirkan bisa fatal. Kalau salah huruf itu semisal nih kita mau ngucapin huruf zal, bunyinya huruf za itu pernah juga saya mendengar ada orang yang membaca harusnya zal berubah jadi za. Jadi itu kan beda. Betul. Nah dikhawatirkan itu akan merubah makna dan tentu saja ini tidak kita inginkan ketika kita membaca Al-Quran kok maknanya beda. Padahal itu firman Allah Subhanahu wa taala yang nggak boleh dirubah-rubah. Maka ketika kita pengen baca Al-Quran dengan baik dan benar, ya harus belajar, dan belajar itu sangat penting bagi kita seorang Muslim, apalagi dengan keutamaan yang luar biasa. Jadi kalau ditanya bagaimana tentang belajarnya, itu sangat penting bagi seorang Muslim. Ya, apalagi setiap hari kita akan istilahnya sebagai seorang Muslim ya. Insya Allah juga kita akan sering berhubungan ataupun berhadapan dengan Al-Quranul Karim, entah itu dengan melihat secara langsung, mendengar, atau ketika kita mendengarkan kajian dari para asatidz, itu kan berhubungan secara langsung dengan Al-Quranul Karim. Tentu saja penting bagi kita untuk mempelajarinya gitu. Memang yang terfatal itu adalah kita bisa merubah makna itu tadi Ustaz. Iya, betul. Jadi baca Al-Quran itu ada istilahnya kesalahan. Ada lahan jali, ada lahan khafi. Lahan jali itu kesalahan yang fatal, ringkasnya gitu. Kesalahan yang orang awam itu bisa tahu, oh ini salah gitu loh. Itu kesalahan yang fatal. Biasanya dijelaskan oleh para ulama, itu kesalahannya kalau sampai merubah susunan kalimatnya, merubah makna. Ada kesalahan yang memang tidak fatal, ya mungkin agak sedikit kurang, dengungannya kurang, tebalnya kurang. Itu memang tidak merubah makna. Tapi kalau bagi seorang penuntut ilmu ya baiknya segera ditingkatkan gitu. Insyaallah. Anda sampai lupa nih memperkenalkan Ustadz nih. Mungkin banyak sobat-sobat kita dan juga para jamaah di rumah nih masih belum mengenal Ustadz nih ya Ustadz ya. Jadi Ustadz Abdurrahman. Jadi Ustadz Abdurrahman ini Ustadz di Tunas Ilmu ya Ustadz Mahat. Tunas Ilmu di Purbalingga Ustadz ya. Oke. Yang itu dengan Ustadz Abdul Zain Ustadz ya? Ustadz Abdul Zain hafizahullah ta'ala. Beliau guru saya. Masya Allah. Terus Ustadz sana sebagai salah satu pengajar juga? Iya, kalau untuk santri besarnya saya membantu untuk ngajar di situ. Masya Allah. Ustadz, aku mau nanya, mulai kapan sih Ustadz itu kalau kita anak tanya, mulai mentakhususkan diri Ustadz untuk membidangi Al-Quran itu mulai kapan Ustadz? Sebenarnya kalau mentakhususkan mungkin bahasanya terlalu ya karena sebenarnya semua seluruh kaum muslimin ya berhak dan memang selayaknya untuk belajar. Cuman memang ketika itu Allah berikan kesempatan untuk bisa belajar. Dulu sebenarnya dari ketika Ana masih di Lampung, ya, ketika Ana lahir dan besar di Lampung, Pujakesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera, Mas Bobi. Sekarang balik lagi ke Jawa. Iya betul, pulang kampung. Jadi meskipun saya di Sumatera itu saya tetap ngapak. Jadi sama aja. Ketika Ana di Lampung, alhamdulillah Allah pertemukan dengan guru-guru kami yang
mengajarkan Al-Quranul Karim ketika SMA. Alhamdulillah di dekat rumah juga ada pondok, jadi bisa mulai belajar baca Al-Quranul Karim di situ. Tapi semenjak kecil ya dengan keluarga tentu saja, TPQ. Terus ketika kuliah, alhamdulillah Allah pertemukan dengan Ustadz di Lampung juga, Ustadz Wahyu hafizahullahu taala, yang mungkin Mas Bobi pernah ke sana juga ya, ke Lampung di mahatnya Ustadz Wahyu. Ustadz Wahyu kenal ya? Oh iya. Ya, nah beliau guru di antara guru saya yang mengajarkan cara membaca Al-Quranul Karim. Kemudian setelah itu secara khusus saya ke Purbalingga, kemudian setelah dari Purbalingga ke Jogja. Nah di Jogja itu saya belajar mulai belajar mendalami lagi membaca Al-Quranul Karim di situ di Jogja. Jadi lebih banyak waktu itu bikin video itu waktu Ustadz di Jogja berarti ya? Setelah selesai di Jogja. Jadi setelah selesai di Jogja kemudian pulang, kebetulan ada tim Yufi di sana kan, kemudian minta tolong untuk itu. Ya udah bismillah. Gitu tayyib, Masya Allah. Oke Ustaz, kita balik lagi nih Ustaz. Sebenarnya kalau Ana mau tanya, ilmu tahsin dengan ilmu tajwid itu sama atau beda sih Ustaz? Baik Mas Bobi, kalau tajwid sama tahsin sebenarnya sama. Sama ya. Makanya kalau secara bahasa tajwid itu artinya tahsin. Tajwid itu secara bahasa artinya tahsin. Artinya itu ilmu untuk bagaimana kita mengucapkan huruf hijaiyah, huruf Al-Quranul Karim dengan baik dan benar sesuai dengan makhraj, tempat keluarnya. Kemudian sifat-sifatnya itu pas gitu. Jadi mengucapkan huruf hijaiyah sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Jadi gitu. Karena sifat meskipun ada rincian ya, sifat itu ada sifat aslinya, ada sifat yang muncul kemudian. Jadi intinya sih sama. Makanya kalau sekarang bahasa yang populer itu tahsin, belajar tahsin itu karena secara bahasa juga tahsin kan memperbagus. Betul. Jadi memperbagus bacaan Al-Quranul Karim. Ya, baik. Tapi kalau yang kita kenalkan kalau tajwid itu ilmu teorinya. Gitu ya. Teorinya, kalau tahsin prakteknya. Itu yang banyak dikenal masyarakat. Meskipun secara makna itu sama. Tajwid maknanya adalah tahsin. Di antara makna secara bahasanya. Begitu Mas Bobi. Benar-benar. Jadi memang dulu zaman anak kecil tuh lebih banyak mengenal ilmu tajwid. Tahsin ini justru baru ini agak-agak telat gimana gitu informasi Ustaz. Masyaallah. Tapi Ustaz, Anda balik lagi bertanya kepada Ustaz dan sekaligus meminta nasihat. Ini kan kepada orang tua kita semua Ustaz ya. Jadi memang inilah kita berharap orang tua kita juga mau untuk belajar tahsin. Cuman terkadang mereka itu suka berat gitu loh, mungkin belajar lagi atau menghafal lagi atau istilahnya mengetahui lagi huruf per hurufnya. Kalau dari Ustadz, seberapa penting sih Ustadz orang-orang yang usia lansia itu belajar ilmu tahsin juga? Apakah memang hukumnya fardu ain juga Ustadz mempelajari ilmu tersebut? Kalau ditanya, Masya Allah, orang tua itu penting apa enggak belajar baca Al-Quran? Tentu saja penting. Gak cuma orang tua ya, semuanya, semua yang sudah di istilahnya sudah harus dinyatakan sebagai seorang hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia harus belajar baca Al-Quranul Karim. Karena mau nggak mau dia baca. Sholat dia baca, ya kan? Apalagi kalau di bulan Ramadan itu Syahrul Quran, di situ pasti kita akan tertuntut untuk memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Nah kalau kita nggak bisa membaca Quran dengan baik dan benar atau belum lancar membaca Qurannya, berarti kan banyak momen yang akan terlewatkan oleh kita, dan di situ nggak ada Al-Quran gitulah. Bulan Ramadan yang pahalanya akan dilipat gandakan, bahkan di situ Syahrul Quran, di situ ada malam Lailatul Qadar yang para ulama mereka itu sangat menekankan untuk memperbanyak baca Al-Quranul Karim di bulan Ramadan. Nah kalau kita nggak lancar baca Quran ya berarti akan banyak momen istimewa terlewatkan di dalam kehidupan kita, dan itu kemungkinan nanti akan menyesal di akhirat gitu. Jadi antara penyesalan manusia kan di akhirat nanti mereka di antara akan menyesal dengan perbuatan buruk mereka, dan ada orang yang menyesal dengan perbuatan karena dia nggak maksimal untuk melakukan sebuah amal kebaikan gitu. Dia bisa baca Quran tapi nggak maksimal, ataupun dia seorang muslim nggak bisa baca Quran, akhirnya di bulan Ramadan atau di bulan-bulan lainnya
dia nggak bisa maksimal. Jadi kalau ditanya penting apa enggak, ya penting dan kita nggak boleh mengatakan saya sudah tua, sudah nggak usah. Mumpung masih hidup gitu, hidup cuma sekali. Kalau kita masih Allah berikan nafas untuk bisa menghirup udara segar di dunia ini, nyawa masih dikandung badan, itu berarti Allah masih, insya Allah Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri. Maka nggak ada kata terlambat, maka melangkah dan paksa diri, memang paksa diri. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah memberikan nasihat yang luar biasa, dan nasihat ini saya baca dari sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil, Syekh Dr. Umar hafizahullahu taala, Syekh Dr. Umar Al-Muqbil hafizahullahu taala, dalam kitab beliau Mawa'idhus Sahabah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala itu pernah menyampaikan tafaqahu qabla an tusawwadu. Jadi belajar sebelum kalian jadi pemimpin, belajar sebelum kalian memasuki usia senja gitu. Jadi beliau memerintahkan kita yang masih muda-muda. Mas Bobi insya Allah masih muda ya. Kalau saya ngomong Mas Bobi tua berarti sama gitu ya. Masya Allah. Baik. Jadi kalau mumpung masih muda nih Mas Bobi, belajar sebelum nanti jadi pemimpin, sebelum nanti usianya sudah bertambah lagi. Tapi gimana kalau seandainya sudah berumur? Apakah kok kemudian nasihat ini tidak dipakai? Enggak. Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala ketika menyampaikan ini beliau melanjutkan tuh. Ketika menyampaikan nasihatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ternyata beliau menyampaikan lanjutannya, wa ba'da an tusawwadu ya wa qad ta'allama ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam fi kibari sinnihim. Dan sahabat Nabi mereka itu meskipun sudah jadi pemimpin, sudah enggak muda lagi, mereka tetap belajar. Jadi mereka tetap belajar meskipun usianya sudah tidak muda lagi. Jadi nasihat Umar yang pertama itu belajar sebelum kalian berumur, belajar sebelum kalian diangkat menjadi pemimpin. Tapi kalau memang sudah kadung, jangan putus asa, tetap harus belajar. Karena para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak di antara mereka yang belajar dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di umur-umur yang memang sudah tidak muda lagi. Tapi ternyata ketika momentumnya pas, mereka belajar dengan sungguh-sungguh dengan keimanan yang luar biasa, Allah angkat derajat mereka. Jadi kalau teman-teman mungkin yang sudah merasa sudah nggak muda lagi, kok kayaknya kok berat, atau mungkin pengucapan makhraj huruf, belajar huruf ain atau huruf kayak berat banget ya, nggak usah khawatir, tetap belajar saja karena kewajiban kita berusaha. Hasilnya nanti biarlah Allah Subhanahu Wa Taala yang menilainya. Tapi memang harus belajar. Berapapun umur kita, kalau kaitannya dengan Al-Quran tetap harus belajar gitu. Masya Allah. Pernah punya pengalaman gak Ustadz mengajari para lansia-lansia itu ada kesulitannya kah, atau malah mereka itu justru punya semangat yang luar biasa Ustadz? Masya Allah, itu pengalaman itu sebagian membuat saya takjub dan lain sebagainya. Cuman sebelum itu saya pengen menyampaikan dulu guru kami. Jadi yang di Jogja itu kami belajar dengan kalau Ustadz kami Ustadz Abdurrahman, namanya sama dengan saya, Abdurrahman hafizahullah ta'ala, dan sekarang beliau di Lampung, di Ma'had Zaid bin Thabit ketika itu, milik Syekh Abdul Karim hafizahullah ta'ala, guru kami. Syekh Abdul Karim hafizahullah ta'ala dulu ketika ana masih di pondok, jadi ada salah satu rekan kami ketika itu, ana baru kenal juga, minta agar ada yang ngajar tahsin ketika itu. Dan ketika di asrama, kalau di asrama itu saya umurnya paling nggak muda lah ya gitu, bukan paling tua, paling nggak muda di antara yang lain Mas Bobi, karena setelah saya selesai dari Purbalingga itu umur sudah mungkin seumurnya Mas Ustadz kameramen ini. lebih Wanda. Dan nasihatnya Syekh Abdul Karim hafizahullah ta'ala ketika itu, beliau menasihatkan, karena ini bapak-bapak yang akan belajar, maka beliau menyampaikan, karena saya nanya Syekh gimana ini ngajarnya, ini bapak-bapak, kata beliau, ajari mereka paling tidak supaya mereka itu senang dengan Al-Quranul Karim. Jadi kalau orang tua itu memang diajaknya ke situ dulu ya, diajaknya kita belajar Al-Quranul Karim supaya mereka senang gitu. Jadi itu nasihat yang alhamdulillah saya ingat sampai sekarang yang disampaikan oleh beliau hafizahullah ta'ala. Sehingga ketika saat ini ana mendampingi beberapa rekan-rekan ana yang tidak muda lagi ya,
kami berusaha untuk menggunakan ataupun istilahnya mengamalkan nasihat dari apa yang beliau sampaikan gitu. Pengalamannya banyak, ya enggak banyak banget sih, cuman ya ada lah, alhamdulillah. Ada yang memang awalnya itu sulit dari Iqra 1, Mas Bobi, dari Iqra 1, dan alhamdulillah sekarang sebagian sudah Iqra 6. Dan itu belajarnya ada online, ada yang online ya. Dulu yang offline itu luar biasa ketika di Lampung, ada yang sudah kakek-kakek, sudah rambutnya sudah putih, Masya Allah. Mohon maaf mungkin karena sudah sepuh ya, giginya sudah tidak lengkap lagi. Itu untuk mengucapkan makharijul huruf, itu kan sudah tidak semudah ketika mungkin umurnya Mas Bobi sekarang. Tapi yang penting mereka semangat. Dan insya Allah Subhanahu Wa Taala juga memahami kondisi mereka. Jadi kita tetap motivasi mereka dan mereka semangat. Alhamdulillah. Ya, saat ini banyak teman-teman yang memang sudah berumur. Allah berikan keistiqomahan kepada mereka untuk belajar dan selesai itu dalam artian yang Iqra dulu ya, selesai Iqra dan mereka sudah mulai, sebagian dari mereka sudah mulai berlatih untuk membaca Al-Quranul Karim. Yang penting istiqomah tuh Mas Bobi, istiqomah. Istiqomah dan belajar dengan guru tentunya kalau belajar baca Al-Quranul Karim. Dan juga ada tips lainnya sih, tapi itu gambarannya ya. Gambarannya. Ini yang menarik nih, harus makin menarik. Anak mau maju dulu. boleh. Tadi Ustaz sampaikan bahwasanya salah satu yang dinasihati oleh Syekh saat itu mengajari untuk berusaha mencintai Al-Quran. Nah, apa tips Ustaz terkait kita semua nih untuk lebih mau mencintai Al-Quran lagi Ustaz, supaya mau mudah lah untuk belajar Quran ya Ustaz. Masya Allah. Kalau tips sih gimana ya? Tapi gambarannya gini, mungkin saya lebih ke pendekatan ya Mas Bobi. Meskipun tidak semuanya sukses, karena dalam artian ya alhamdulillah ada yang beristiqomah belajar sampai akhir, dan Mas Bobi juga mungkin merasakan ada yang memang baru beberapa kali pertemuan terus mundur gitu. Gitu ya. Jadi yang Ana lakukan adalah pendekatan dalam artian ya dari awal ketemu, kemudian kita sapa dengan baik. Pokoknya kita gambarkan belajar Al-Quranul Karim itu indah gitu. Kemudian kita sampaikan tentang keutamaan baca Al-Quranul Karim ya, pelan-pelan, dan kita ajari pelan-pelan. Kalau dijelaskan tipsnya mungkin Allah alam apa saja ya teman, kurang lebih seperti itu loh Mas Bobi. Jadi saya lebih ke pendekatan supaya mereka itu senang dengan Al-Quran, sehingga di awal-awal biasanya juga saya ngajarnya nggak terlalu langsung ini loh Ustaz ya. Nggak terlalu langsung di semuanya karena ada pengalaman juga Mas Bobi, dan itu ada pengalaman yang itu jadi pengalaman Ana yang luar biasa ketika itu. Ketika Ana masih jadi santri di Purbalingga, di Tunas Ilmu. Ketika itu ada yang minta tahsin juga, dan Ana ketika itu Ana mengaku itu salah. Ya, jadi sudah ada yang ikut tahsin, ada yang baru datang. Ketika baru datang itu saya Ana langsung ini salah. Jadi banyak yang langsung saya salahkan ketika itu. Dan keesokan harinya nggak datang lagi. Kemudian dari situlah Ana introspeksi diri. Oh ya Allah, ini ya kalau langsung ternyata efeknya kurang baik juga. Kita pengennya menyampaikan kebaikan beliau, kemudian tapi cara Ana ketika itu masih kurang pas. Sehingga dari situ juga Ana akhirnya kan ketika ada tugas, dan itu jaraknya udah jauh ya dengan ketika Ana dikasih nasihat Syekh Abdul Karim, Ana nanya gimana Syekh ini ngajar bapak-bapak, dan beliau menyampaikan seperti itu. Sehingga ketika saat ini sekarang kalau kita ngajar bapak-bapak ya lebih ke pendekatan, dan kita kenalkan kesalahan-kesalahan yang mungkin itu fatal dulu, misal panjang pendeknya gitu ya. Panjang pendeknya nanti kalau beliau sudah ada perkembangan baru naik, ini kita akan cek yang ini. Tapi biasanya kita akan mulai dengan mengenalkan makharijul huruf. Dan itu biasanya mereka tertarik ketika kita jelaskan. Ini loh Pak, ketika kita mengucapkan huruf-huruf dalam Al-Quran itu istimewanya luar biasa. Satu huruf itu kita harus tahu dia keluarnya dari mana. Terus sifat-sifatnya ternyata satu huruf minimal punya sekian sifat, sehingga ketika diucapkan suaranya itu khas.
suaranya itu khas, punya ciri tersendiri, dan itu ada di bahasa Al-Qur'anul Karim. Kemudian kita jelaskan di mana tempatnya pelan-pelan, kemudian kita jelaskan sifat-sifatnya. Baru setelah itu biasanya kita praktek gitu. Lebih ke pendekatan sih Mas Bobi. Karena kan ya biar bagaimanapun beliau-beliau adalah orang yang umurnya lebih dari kita. Betul. Dan tentu saja kita juga harus berbicara ataupun berkomunikasi dengan mereka dengan cara Islam mengajarkan kita untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang lebih tua dari kita. Masya Allah. Gitu. Ustadz, kalau misalnya ada yang nanya gini, aku ini kan lidahnya lidah wong Jowo gitu lah, bukan lidah orang Arab. Nah itu gimana kalau Ustadz melihat ada yang bertanya seperti itu? Masya Allah, lidah orang Jawa. Sebenarnya nggak bisa jadi alasan sih. Nggak bisa jadi alasan utama. Karena ketika anak di pondok juga kan macam-macam Mas Bobi. Anak dari orang Jawa, ada yang macam-macam, bahkan kita juga ada ketika itu dari teman dari Aljazair. Kalau Indonesia apa Algeria ya? Aljazair ya. Nah, jadi murid dari Aljazair, ketika itu kita belajar bareng. Artinya beliau ngomongnya bahasa Arab gitu. Salah satu bahasa beliau bahasa Arab juga, tapi tetap harus belajar tahsin. Dan artinya ini untuk baca Al-Quranul Karim ya. Berarti orang Arab tidak mesti bisa tahsin juga Ustaz ya? Iya, saya tidak memukul rata. Okay. Tapi membaca Al-Quran itu memang harus dilatih. Baca Al-Quran itu memang harus dilatih. Artinya tentu saja banyak yang masyayikh kita juga kan, mereka orang-orang Arab yang memang bacaannya luar biasa indahnya. Guru saya juga orang Arab. Jadi artinya sebagian. Jadi secara umum baik itu orang istilahnya kalau saya orang Jawa kemudian ataupun dari mana-mana itu intinya kalau mau belajar dan dilatih insya Allah bisa gitu loh. Jadi yang diperlukan adalah berlatih dan ada gurunya. Jadi kita lagi ketemu langsung belajar. Nanti pelan-pelan insya Allah bisa, karena memang kadang untuk bisa mengucapkan huruf dengan baik dan benar itu waktunya nggak sebentar gitu. Jadi kalau alasan lidah orang Jawa gitu sih ya itu alasan aja sih, karena namanya alasan mudah dicari gitu. Mas Bobi. Insya Allah bisa. Yang penting latihan dan terus latihan. Dan itu yang Ana rasakan dulu. Ana ketika awal-awal belajar tahsin itu disalahinya luar biasa. Dan ketika itu memang anak kan di pondok, jadi langsung istilahnya dikasih tahu kesalahannya buahnya itu enggak masalah karena kita di pondok bukan di masyarakat ya. Bahkan sampai beberapa kali suara saya harus serak sampai hampir nggak keluar suaranya karena memang proses memperbaiki bacaan gitu. Tapi kalau dilatih terus, entah itu lidah orang Jawa ataupun Arab asli ataupun non Jawa misalnya, insya Allah bisa. Dan memang terbukti banyak yang bisa gitu. Masya Allah. Tapi Ustaz, terakhirnya mau minta nasihat ke Ustaz nih. Kita ini yang ya kita sendiri ya, agar kita ini bisa istiqomah untuk belajar tahsin tuh apa sih nasihat dari Ustadz ya. Dan kedua mungkin bagaimana tips dari Ustadz agar kita ini bisa meyakinkan kepada orang tua kita, ayo Bapak, Ibu, Ami, Ubi, ayo kita belajar tahsin bareng-bareng. Nah ini mungkin gimana nih dari nasihat Al-Ustadz kita ini? Ini dua nih. Iya dong, dua. Pertama tadi apa nih? Nasihat untuk Anda pribadi sebenarnya, istiqomah. Supaya istiqomah belajar. Masya Allah. Ini kalau bicara istiqomah itu nanti antum minta nasihatnya ke asatid ya. Kalau istiqomah tentu saja yang pertama itu kan taufik dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau itu kita paham itu taufik dari Allah, maka salah satu langkah utama yang bisa kita lakukan ya doa. Ya, doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberikan keistiqomahan kepada kita untuk bisa belajar membaca Al-Qur'anul Karim dengan baik dan benar, dan ke tahap berikutnya menghafal dan juga yang lainnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua bisa saling mendoakan juga. Misalnya Mas Bobi sama istri pengen punya komitmen bareng-bareng, ayo kita belajar membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, maka bisa dengan saling mendoakan. Dan indah tuh kan kalau kita doakan, misal udah sama-sama punya komitmen, Mas Bobi mendoakan istrinya, istri Mas Bobi mendoakan Mas Bobi, itu akan
indah dan mudah-mudahan itu adalah salah satu momentum di mana doa kita akan dikabulkan ketika kita mendoakan orang lain dalam kondisi mereka nggak tahu kita doakan. Itu yang pertama, doa. Kemudian yang kedua paksa Paksa ya, Ustaz? iya, dipaksa ikut dan harus meluangkan waktu. Jadi teman-teman kami yang belajar tahsin online itu luar biasa. Di antara mereka semangatnya itu Masya Allah. Iya, jadi untuk menjaga keistiqomahan mereka, apa yang mereka lakukan, mereka di tengah-tengah kesibukan mereka, di antara mereka itu meskipun lagi safar gitu, mereka kan tetap ikut belajar. Jadi mereka akan tetap ikut belajar, dan kalau nggak belajar izin gitu. Jadi kalau pas lagi safar, mereka kan pakai Zoom, jadi kan enak. Jadi belajar tetap bisa hadir, kemudian baca. Dan yang luar biasa, mereka juga tetap pakai adab, Mas Bobi. Jadi mereka itu nggak akan datang kemudian langsung pamit, itu jarang yang seperti itu. Biasanya mereka datang dari awal, kemudian mereka akan keluar itu ketika sudah selesai semuanya. Bismillah. Mereka nggak meninggalkan Zoom-nya itu sampai selesai. Jadi itu pun akhirnya membuat Ana pribadi juga ikut bersemangat, sehingga suatu saat Ana safar yang izin. Biasanya kalau memang masih memungkinkan untuk ngajar, Ana ngajar. Jadi ketika itu Ana pulang ke Lampung, jadi Ana di tol berhenti lagi di rest area, jadwalnya ngajar. Dan itu ikatan kita itu jadi lebih terasa gitu, sehingga mereka ketika belajar juga seperti itu, akhirnya anak pun ikut tersemangati lah, ikut semangat untuk ngajar seperti itu. Akhirnya tetap bisa belajar meskipun mungkin durasinya tidak seperti halnya di hari-hari yang lain, gitu. Dan ada satu lagi mungkin Mas Bobi tadi yang Mas Bobi sampaikan di di YouTube ada istilahnya untuk belajar baca Al-Quran itu juga tadi ini untuk tipsnya ya, untuk tips kalau kita belajar baca Al-Quran itu juga kita gunakan. Jadi semisal ada bapak-bapak yang lagi belajar Iqra 5, itu biasanya anak akan tugaskan bapak, saya kasih waktu 1 bulan. Saya kasih waktu 1 bulan untuk mendengarkan playlist Iqra video di Ufit TV Iqra 5 dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Itu kan rata-rata 30-an video. Dan satu video paling cuma 10 menit kurang lebihnya. Jadi Bapak, saya minta tolong dengarkan dan ikuti bacaannya. 1 hari 1 video sehingga 1 bulan selesai gitu. Biasanya kayak gitu. 1 bulan selesai. Kalau bisa 1 video itu enggak cuma 1 kali didengarkan, misal 1 hari 2 kali mendengarkan 1 video itu. Dengarkan, ikuti, dengarkan, ikuti, dengarkan, ikuti. Kemudian nanti kan misal setiap pekannya kita akan tahsin secara langsung meskipun online. Itu hasilnya Masya Allah luar biasa. Hasilnya cukup membantu teman-teman untuk bisa lebih meningkatkan kualitas bacaannya. Kalau sama video kita belajar dengan video aja nggak cukup, karena belajar Al-Quran itu harus dengan guru, harus ketemu langsung, harus belajar dengan guru. Iya, harus talaki. Jadi itu Anda gunakan hanya untuk membantu. Silakan dengarkan, kasih tugas, kemudian setelah itu penguatannya, koreksinya ketika kita belajar secara langsung. Baik, untuk yang kedua, meyakinkan orang tua supaya belajar. Nah, ini Ustaz, mungkin dari kitanya sendiri bisa sering-sering memperdengarkan bacaan Al-Quranul Karim di dekat-dekat dua orang tua kita. Kalau memang orang tua kita memang mungkin masih butuh proses belajar lagi untuk baca Al-Quranul Karim, barangkali sesekali bisa. Misal kita ada kelas belajar baca Al-Quranul Karim yang online, kita perdengarkan di samping beliau, karena biar bagaimanapun beliau tetap orang tua kita, maka cara juga tentu saja harus dipilih dengan sebaik-baiknya. Itu diantaranya. Jadi kemudian kan paling tidak biar orang tua itu penasaran, atau dikasih video, tapi juga harus tetap dicari momentumnya yang pas. Kapan kira-kira kita, kan tujuannya itu biar orang tua kita belajar. Berarti itu, ingat, itu tujuan utama kita. Berarti kita harus berusaha untuk mencari gimana caranya tujuan itu tercapai. Jadi
ibaratnya kalau kayak Mas Bobi kan mungkin paham masalah manajemen ya. Untuk mencapai tujuan itu kita harus merencanakan gimana caranya tujuan ini bisa dicapai. Itu kalau seandainya nggak milih-milih cara, ya nggak sampai tujuannya, cuman capek gitu loh. Sama halnya dengan kita ketika kita pengen ngajak orang yang mungkin lebih berumur dibandingkan kita, maka kita juga harus milih-milih cara, harus ada strategi yang terbaik untuk mengajak mereka ingat tujuannya itu, dan doakan mereka agar Allah mudahkan mereka untuk bisa belajar membaca Al-Quranul Karim. Gitu. Taib, masya Allah ini. Lama ini udah berapa menit Mas Bobi? Ini hampir 1 jam kita, Ustaz. Cuman tapi sebenarnya masih banyak banget pengen Anda ngobrol dengan Ustaz, mumpung Ustaz di sini. Tapi insya Allah kita akan lanjut lagi, Ustaz. Insya Allah terima kasih banyak Ustaz atas nasihat Ustaz, atas kunjungan Ustaz. Semoga Allah selalu memudahkan urusan Ustaz, memberkahi ilmu Ustaz, dan juga Allah memberikan kebaikan selalu pada diri Ustaz ya. Amin. Insya Allah jangan kapok main kesini Ustaz. Sering-sering Ustaz. Pokoknya ke Jawa Timur harus mampir sini Ustaz. Oh gitu. Wallahualam. Silakan untuk bisa bermalam di Al-Furqan. Kita membuka pintu sekali buat Ustaz bisa ke sini. Meskipun sebenarnya saya agak minder ini ke sini Mas Bobi. Apalagi pas dikasih tahu ini mampir di Al-Furqan TV. Ya Allah. Ya, insyaallah barakallahu fikum Ustaz atas waktunya Ustaz ya, dan juga pada teman-teman juga yang sudah ngantar tadi, Mas Vison, Mas Iwan ini termasuk murid Ustaz yang sangat militan sekali ya Ustaz ya. Masyaallah. Dari zaman pandemi kita kajian online sampai sekarang mereka istiqomah. Sebelum pandemi apa pandemi ya? Pas pandemi ya. Pas pandemi itu alhamdulillah. Anak sendiri yang itu luar biasa. Mungkin itu sebagian teman-teman itu dari awalnya nggak punya hafalan. Sekarang alhamdulillah udah Ustaz masukin tahfidz juga ke. Iya. Itu kan salah satu tujuan kita. Jadi pelan-pelan, dan memang harus ada peningkatan. Ada yang mendampingi. Ada yang mendampingi hafal, sehingga masya Allah saya juga alhamdulillah bapak-bapak yang sudah berumur punya hafalan juz 30 itu kan luar biasa Mas Bobi. Kenapa nggak kepengen kita ini sebelum meninggalkan dunia ini minimal lah ya 30 juz juz 30 misalnya minimal juz 30 hafal ya. Itu luar biasa, dan alhamdulillah ternyata bisa loh Mas Bobi, bisa. Sudah berumur. Sebagian jamaah teman-temannya Mas Vison itu ada yang sudah jenggotnya sudah berubah jadi putih gitu. Tapi kan kalau jenggotnya kita yang masih hitam-hitam ini kan nggak malu kalau seandainya juz 30 aja nggak hafal gitu. Beliau sudah hafal juz 30, dan sebagian mereka sudah ke juz 29, sebagian sudah ke juz 28, sebagian lagi sudah juz 27. Semua itu proses dari awal mereka belajar baca Quran, kemudian terus istiqomah tadi. Setelah istiqomah akhirnya ada peningkatan. Meskipun pelan-pelan, dan saya akan sampaikan pelan-pelan enggak apa-apa, sehari setor 1 ayat enggak apa-apa gitu. Padahal background mereka tuh semua pekerja Ustaz ya. Kerja di pabrik semua, tapi semuanya pekerja. Masya Allah semuanya. Kayaknya enggak ada yang guru ya. Ada sih, ada nggak sih? Nggak ada ya. Ada kayaknya pekerja semua. Tuh. Masuk antum dulu kan. Dulu ya. Ya mohon doanya Ustaz ya. Semoga anak istiqomah juga. Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, insyaallah Ustaz Abdurrahman, masyaallah barakallahu fikum atas waktunya Ustaz. Kita berharap bisa ketemu lagi dengan Ustaz nih. Insyaallah besok mengisi di kajian di Gresik Ustaz ya. Insyaallah. Masyaallah. Semoga Allah berikan kemudahan. Amin. Taib, kepada pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio Suara Al-Furqan dimanapun Anda berada, demikian podcast kita bersama dengan Ustaz Abdurrahman Al-Khairi. Masya Allah banyak sekali beliau bercerita tentang pentingnya kita tuh belajar tahsin ya, dan juga mungkin nasihat kita sebagai anak kepada orang tua kita untuk mungkin ya semoga semangat kita untuk belajar tahsin itu kita bisa tularkan kepada orang tua. Itu yang luar biasa yang mungkin bisa kita lakukan. Jadi, dan juga Ustadz tadi bercerita juga bagaimana perjalanan dakwah Ustadz yang luar biasa yang sekarang ini masya Allah beliau di pondok pesantren di Tunas Imu di Purbalingga bersama dengan Al-Ustadz Abdullah Zain hafizahullah ta'ala. Taib, semoga podcast kita pada hari ini bisa membawa keberkahan dan manfaat untuk Anda semua. Jangan lupa untuk membagikan konten yang baik ini, yang bermanfaat ini untuk keluarga Anda, sanak saudara Anda, dan teman-teman Anda, agar kebermanfaat ini bisa Anda terima juga sebagai amal jariah Anda. Dan juga Ana mewakili segenap kru Al-Furqan TV yang bertugas, mohon maaf jika ada kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Topik
dan juga ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz yang saat ini sedang hype-nya. Pasti podcast syar'i Islam menjaga agama, Islam menjaga akal, Islam menjaga harta, Islam menjaga nyawa, Islam menjaga nasab.